ikat kabul untuk perkawinan, dibuatlah satu perjanjian pranikah. Mereka bersepakat untuk membuat itu. Jadi belum masuk ke perkawinannya, nggak ada dulu buat namanya perjanjian pranikah. Nah, kenapa dibuat perjanjian pranikah itu? Intinya di dalam perjanjian pranikah itu cuma satu, masalah keuangan, kedua harta, ketiga tanggung jawab dia kepada anak-anak. Nah, itu aja intinya, tiga itu aja fokusnya kita kalau di perjanjian pranikah. Oke bang. Juga dibuat setelah ada perjanjian, setelah ada pernikahan bisa juga, ya kan? Ada kesepakatan berdua pihak melaksanakan itu bisa, ya kan? Karena kalau di Muslim harus sebelum ke KUA harus dibuatkan dulu perjanjian itu untuk diketahui oleh petugas KUA. Intinya di situ aja. Oke bang. Pranikah ini kan menguntungkan dua belah pihak karena ada kesepakatan mereka berdua untuk melaksanakan perjanjian pranikah. Itu intinya, makanya saya bilang dari awal yang mereka perjanjikan itu kan intinya finansial, keuangan, baru harta yang mereka punya, baru ke anak, tanggung jawab ke anak masing-masing. Itu intinya di situ. Nah, kalau kita meninjau dari segi undang-undang perkawinan itu ada di pasal 29, jelas di sana bahwa perkawinan boleh dibuatkan satu perjanjian pranikah. Itu di Muslim itu yang tadi saya bilang di KUA. Ini kesepakatan mereka berdua. Apakah ada salah satu pihak merasa khawatir atau takut hartanya dibawa? Nah, ini kan kita harus bertanyakan lagi. Inti dari perkawinan ini kan sebenarnya nggak begitu-begitu. Ini kan membangun keluarga sampai akhir hayat, anak beranak cucu. Tapi ada juga banyak saat ini supaya dia rasa diri nyaman, safety di dalam pribadinya dia melakukan itu. Ayo kita laksanakan bersama deh perjanjian pranikah. Intinya di situ. Nah, tapi kalau memang melanggar perjanjian pranikah itu kan kita bisa gugat di pengadilan agama. Jelas di situ kan pasal 59 lakukan di situ. Ada wadah untuk menyelesaikan itu. Jadi intinya di situ. Pasal Ini kan perdata, ya. bukan pidana. Ini kan bukan masuk di arena pidana, enggak. Ini perdata. Konsekuensinya Nah, ketika harta itu ada, dia harus dibagi secara otomatis. Gitu. Otomatis sudah ada perjanjian, ya udah intinya di situ. Terus ya, itu pasti itu yang paling utama. Karena ketika kita udah buat perjanjian pranikah, otomatis harta di situ tidak ada lagi harta gunung gini. Nah, jadi harta istri itu dikelola oleh istrinya sendiri. Nah, itu tergantung dari kedua belah pihak. Gimana nih posisinya mereka? Itu. Ketika perjanjian pranikah udah terjadi, otomatis harta gunung ini hampir nggak ada lagi. Karena dianggap ini apa yang dihasilkan oleh suami istri ini udah berdiri sendiri-sendiri. Bukan otomatis bareng, karena ada laporan masing-masing pihak. nah berarti Jadi saya bilang, mereka mengamankan ketika perjanjian pranikah itu, yang mereka amankan pertama kan finansial, keuangannya, itu satu. Kedua hartanya. Ketiga tanggung jawab mereka kepada anaknya itu. Ini kan masuk di tanggung jawab. Dia masing-masing bertanggung jawab kepada anaknya. Nah itu memang repotnya. Di Indonesia ini masih jarang terjadi. Udah banyak tapi masih belum familiar banget bagi suami istri atau baru rencana buat perkawinan. Itu jarang terjadi.